Assalamualaikum, perkenalkan kami dari Prodi S1 PGSD Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto Pokjar Purbalingga. Beranggotakan Arifa Ahsana Nisa NIM 8 5 7 5 7 6 5 4 3. Erika Widyaningsi NIM 8 5 7 5 4 4 1 4. Wiwit Yuliana NIM 8 5 7 5 7 6 5 6 8. Silakan dicermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Yuliana dari S1 PGSD akan membacakan proses pemasaran abon lele dari kelompok kami. Kegiatan masyarakat di Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, yaitu kegiatan memperdayakan ikan lele menjadi makanan siap santap. Ikan lele akan diolah menjadi abon lele. Dalam proses pembuatannya sudah baik dari awal produksi hingga pengemasan. Akan tetapi, pada proses pemasaran di masa pandemi ini mengalami penurunan penjualan yang sangat drastis. Tujuan penelitian atau penulisan 1. Meningkatkan penjualan abon lele di masa pandemi COVID-19, memberikan informasi lebih adanya penggunaan gadget sebagai wadah penjualan abon lele secara online, meningkatkan sumber daya manusia dalam menggunakan IT, meningkatkan hasil penjualan di masa pandemi COVID-19. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Erika. Baik, saya Erica akan melanjutkan presentasi dari Wiwit. Selanjutnya adalah tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pemeliharaan lele sampai menjadi ukuran yang pas untuk dijadikan olahan abon. Yang kedua, proses produksi dari mentah hingga menjadi abon lele. Yang ketiga, proses pengemasan agar abon siap didistribusikan. Proses yang terakhir yaitu adalah proses pemasaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemasaran. Pemasaran abon lele di masa pandemi COVID-19, yaitu sebelum terjadinya wabah COVID-19 atau virus corona, PKK Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga menjual abon lele dengan omset yang memuaskan. Akan tetapi, mulai dari bulan Agustus tahun 2020, penjualan abon lele sangat menurun hingga 75%. Yang biasanya dalam per minggu bisa mengolah ikan lele menjadi abon lele, sekarang mereka hanya memproduksi ketika ada pesanan dari perorangan saja. Jadi di sini sangat benar-benar sangat ada dampaknya dari pandemi COVID-19 pada kegiatan PKK Desa Sidanegara, yaitu pembuatan abon lele. Yaitu yang biasanya mereka sebelum ada pandemi mengolah ikan lele menjadi abon lele siap santap, yaitu memproduksi per minggu. Sekarang mereka hanya memproduksi setiap ada pesanan saja. Jadi pemasukan untuk hasil dari pengolahan ikan lele menjadi abon lele sangat menurun drastis. Oke, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Arifa. Kepada Arifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Erica dan Wiwit. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya tentang penggunaan e-marketing. Di masa pandemi ini membutuhkan penjualan produk atau jasa menggunakan teknologi gadget agar jangkauan pemasaran lebih luas. Sehingga dalam pemasaran di masa ini masih bisa berjalan walaupun tidak semaksimal di tahun sebelum-sebelumnya sebelum terjadi wabah COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat akan diberikan lebih banyak informasi tentang penjualan melalui e-marketing. E-marketing tersebut bisa menggunakan sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, atau yang sejenisnya. Selain itu, kita bisa menggunakan aplikasi jual beli yang sudah ada di Google Play, yaitu seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Mengapa sih kita harus menggunakan e-marketing? Karena
menggunakan e-marketing itu akan lebih memperluas jangkauan kita dalam memasarkan produk atau jasa. Misalnya di Facebook. Facebook kita berteman dengan banyak orang. Otomatis ketika kita membuat sesuatu hal atau sebuah iklan, maka mereka akan bisa membacanya. Itu akan mempermudah konsumen itu tertarik dengan apa yang kita akan sampaikan melalui iklan atau melalui apa yang kita disebut status biasanya, seperti itu. Selanjutnya, dengan menggunakan aplikasi jual beli, yaitu seperti Shopee, Lazada, itu untuk memudahkan bagi konsumen yang jaraknya jauh dari kita, itu dapat menikmati produk atau jasa yang kita siapkan. Kalau jasa mungkin belum bisa tentang dengan jarak ya, tapi kalau produk itu akan mempermudah karena sekarang sudah ada fasilitas yang diberikan oleh jasa pengiriman. Itu mengapa dari kelompok kita akan memberikan informasi lebih tentang e-marketing kepada anggota PKK Sida Negara agar lebih memudahkan mereka dalam memasarkan produk yang mereka buat. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kali ini ialah yang pertama, adanya COVID-19 menyebabkan permasalahan di berbagai bidang, salah satunya menurunnya pertumbuhan di bidang ekonomi. Sudah tertera jelas bahwa perekonomian itu terkena dampak yang besar karena virus corona ini. Yang kedua, meningkatkan produksi abon lele PKK Desa Sida Negara pada saat pandemi COVID-19. Ini tujuan kelompok kita. Semoga saja bisa tercapai. Yang ketiga, memberikan tambahan wawasan masyarakat tentang strategi pemasaran e-marketing. Yang keempat, strategi pemasaran e-marketing dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial atau aplikasi jual beli. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, dimaafkan. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.